Assalamualaikum. Hai anak-anak hebat semuanya. Semoga tetap sehat ya. Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran IPA. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang organ reproduksi pria dan spermatogenesis. Ayo kita simak video pembelajaran berikut ini. Baik Ananda semua, kita masih dalam bab sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai reproduksi pria dan spermatogenesis. Tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kedua kali ini adalah yang pertama, mengetahui organ-organ reproduksi pada pria. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari masing-masing organ reproduksi pada pria. Yang ketiga, mengetahui hormon dan fungsi hormon yang berperan pada reproduksi pria. Dan yang keempat adalah mengetahui dan menjelaskan proses pembentukan sperma atau yang disebut juga dengan spermatogenesis. Sebelum mengetahui organ reproduksi pada pria, terlebih dahulu kita harus mengetahui istilah-istilah dalam reproduksi. Adapun istilahnya yang pertama adalah gamet. Gamet kita sebut juga dengan sel kelamin. Gamet ada dua, yaitu gamet jantan yang kita sebut dengan sperma, gamet betina yang kita sebut dengan ovum. Kemudian ada istilah gonad. Gonad adalah organ penghasil gamet. Ada namanya gonad jantan, yaitu testis, dan gonad betina, yaitu ovarium, yang kita sebut juga dengan indung telur. Alat reproduksi pada laki-laki terdiri atas dua bagian utama, yaitu A. Alat kelamin luar, meliputi penis dan skrotum. B. Alat kelamin dalam, meliputi testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Silakan Ananda perhatikan gambar di samping ini. Alat kelamin luar yang pertama adalah penis. Nah, ini penis yang berfungsi sebagai saluran kencing dan sebagai saluran sperma, di mana pada ujungnya terdapat lipatan kulit yang disebut juga dengan kuluk atau prepus. Alat kelamin luar yang kedua adalah skrotum, di mana skrotum ini berbentuk kantong seperti lipatan kulit yang berada di dekat penis, yang berfungsi menjaga agar suhu testis sesuai untuk produksi sperma. Alat kelamin dalam yang pertama adalah testis. Nah, testis ini berbentuk bulat telur, jumlahnya ada dua. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Hormon ini berperan merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Berikutnya adalah saluran kelamin. Saluran kelamin ini terdiri atas vas efferentia. Nah, vas efferentia ini letaknya di awal, fungsinya untuk menampung sperma. Kemudian ada lagi yang namanya epididymis. Nah, epididymis ini fungsinya untuk mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpannya sementara waktu. Terus ada lagi yang namanya vas deferens. Vas deferens ini kita sebut juga dengan saluran sperma yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara epididymis dan uretra. Kemudian berikutnya ada uretra. Nah, uretra ini berada di dalam penis yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Baik, masih alat kelamin dalam pada laki-laki, ada yang namanya kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar itu fungsinya menghasilkan getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sperma dan air mani. Adapun kelenjar reproduksi yang pertama
yaitu vesicula seminalis. Nah, ini dia vesicula seminalis atau disebut juga dengan kantong semen. Berbentuk kantong kusut yang terletak di belakang kantong kemih. Ini kantong kemih, ini vesicula seminalis. Kelenjar berikutnya adalah kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat itu yang ini fungsinya untuk menghasilkan cairan basah dan berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vas efferentia dan menetralkan sifat asam pada cairan vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Kelenjar reproduksi yang terakhir yaitu kelenjar Cowpery atau disebut juga dengan bulbouretralis. Kelenjar ini kecil, fungsinya untuk menghasilkan lendir dan cairan basah, di mana cairan ini berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang tersisa pada saluran uretra, sehingga mengurangi sperma yang rusak saat ejakulasi. Demikianlah mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Kita mulai atau kita ulangi. Yang pertama itu adalah testis. Testis dibungkus oleh skrotum. Kemudian lanjut ke epididymis untuk menampung sperma. Sperma disalurkan melalui vas deferens. Dari vas deferens, sperma lalu mampir ke vesicula seminalis, kemudian mampir ke kelenjar prostat, kemudian mampir ke kelenjar Cowpery, lalu sperma menuju uretra yang terdapat di dalam penis. Ananda, kita lanjutkan pada materi pembentukan sel kelamin atau kita sebut juga dengan gametogenesis. Khususnya kita akan membahas tentang pembentukan sperma yang disebut juga dengan spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini terjadi di dalam testis atau disebut juga dengan tubulus seminiferus. Adapun prosesnya diawali dengan spermatogonium. Nah, spermatogonium ini kemudian membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer lalu membelah meiosis tahap 1 menghasilkan spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder membelah secara meiosis tahap 2 menghasilkan spermatid. Nah, spermatid ini lalu berdiferensiasi menjadi sperma yang memiliki ekor. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Dan ingat anak-anak semuanya, tetap di rumah aja, jalankan protokol kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.